Menyapu rumah sekalian teras agar bersih dan terasa nyaman. Mari semangat dalam beraktivitas, rasa malas harus kita lawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan pastinya harus selalu bahagia. Untuk video kali ini tuh aku mau share lagi ya kegiatan sehari-hari aku ya. Seperti biasalah ya, kegiatan emak-emak. Dan kegiatan aku hari ini tuh aku mau awali dulu dengan aku masak-masak. Buat kalian yang penasaran hari ini aku mau ngemasak apa, kalian tonton videoku sampai selesai dan jangan kalian skip ya. Harusnya sih kalian gak penasaran lagi ya teman-teman, aku itu mau masak apa. Ya seperti yang udah kalian lihat, aku itu lagi motong-motongin jengkol. Jadi di sini tuh aku mau masak jengkol lagi ya. Ya mungkin kalau kalian tuh penonton lama aku, kalian pasti tahu lah kalau misalnya aku itu keseringan banget masak jengkol. Aku itu pecinta jengkol gitu ya. Ada yang nanya sih teman-teman, kalau misalnya keseringan makan jengkol, kamar mandi itu tuh bau atau enggak. Kamar mandinya kan sering dibersihin ya teman-teman. Itulah gunanya kamar mandi tuh sering dibersihin. Jadi insya Allah sih nggak yang terlalu bau-bau banget. Apalagi kalau misalnya makan jengkol kan bukan jengkolnya doang yang kita makan, kita juga makan pakai nasi. Dan juga pastinya kalau untuk kamar mandi itu harus kayak apa ya, kayak sering banget buat dibersihin sih ya teman-teman. Aku tuh juga kalau untuk kamar mandi tuh bisa dalam satu hari tuh 2 kali, yaitu pagi sama sore gitu ya, buat aku tuh ngebersihinnya. Oke deh teman-teman, balik lagi ke videonya ya. Nah di sini tuh aku lagi ngulekin cabe. Berhubung pak suami itu tuh sering muji masakan aku, kalau misalnya aku itu suka ngulekin cabe gini ya, jadinya kali ini tuh aku itu mau cari perhatian sama pak suami biar pak suami makin sayang. Aku itu lagi berusaha banget buat ngerayu pak suami karena ada sesuatu yang lagi aku pengenin ya teman-teman. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang lagi dipengenin, harus pinter-pinter ngerayu pak suami agar pak suami itu terayu. Dan juga agar pak suami itu tuh jadi nurut gitu ya teman-teman. Jadinya harus pinter-pinter buat ngerayu pak suami. Oh ya teman-teman, jangan salvo kalian dengan pot bunga yang ada di atas kursi. Sebenarnya tadi itu tuh aku habis dubbing gitu ya, baru aku masak. Cuman aku lupa buat mindahin pot bunganya itu. Nah biasanya aku tuh duduk di lantai, lalu handphonenya aku sandarkan di pot bunga, lalu aku tuh ngomong ya teman-teman. Nah buat kalian tuh yang bertanya sama aku gimana caranya aku itu dubbingnya kayak gitu, aku taruhkan HP aku lalu aku ngomong. Itu minimal jarak dari HP ke mulut itu adalah sekitar 1 jengkal gitu ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk memberikan suara yang lantang supaya di HP itu terdengar bagus ya teman-teman. Jangan berbisik-bisik dan juga jangan kayak mendesah-desah gitu. Kadang tuh ya kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak mendesah-desah, aku tuh kayak gimana gitu dengernya, jadi ngantuk gitu teman-teman. Ya bukannya aku itu bilang dubbing aku bagus, enggak sih, semua orang juga punya selera yang sama. Cuman kalau misalnya terkadang itu kayak dilebih-lebihin gitu ya, dubbingnya itu kayak gimana gitu ya, aku tuh kayak ngerasa kurang suka aja gitu. Sebenarnya bukan kurang suka sama suaranya, cuman ya semangatnya itu kurang nyampe gitu teman-teman. Kalau misalnya suaranya tuh kurang lantang gitu. Mungkin untuk teman-teman yang suara dubbingnya itu tuh nggak lantang, aku nggak bermaksud ya buat menyinggung perasaan teman-teman. Kan aku juga punya pendapatku sendiri, tentunya kalian juga punya pendapat kalian sendiri. Banyak juga kan yang bilang dubbingku inilah nggak bagus lah segala macam. Ya itu penilaian orang kan beda-beda gitu ya teman-teman. Kalau di aku pribadi, aku itu sangat suka dengan dubbing atau video seseorang yang memberikan suara yang lantang gitu ya. Jadi semangatnya itu rasanya itu nyampe ke akunya. Tapi kalau dia itu ngomongnya lembek, kadang itu aku suka ngantuk. Tapi ada juga suara yang lembut tapi tetap tegas, itu aku juga suka tuh ya teman-teman. Tapi intinya balik lagi sih ke kitanya pengen menjadikan video kita itu seperti apa. Karena setiap suara, setiap video itu pasti ada ciri khasnya gitu. Jadi walaupun suaraku ini tuh sebenarnya nggak enak didengar, tapi aku anggap aja suaraku yang serak-serak basah ini adalah ciri khasku. Dan tetap harus disyukuri ya, karena ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke deh teman-teman, balik lagi ke videonya. Aku itu udah masak untuk sayur kangkung ya, itu tuh di wajan yang kecil yang ada tangkainya. Itu tuh aku masak sayur wajan, itu tuh sayur kangkung di wajan itu tuh udah mateng. Terus di dalam wajan, maksudnya di dalam kuali ini tuh aku udah menggoreng si jengkol, si primadonanya aku. Jadi ini tuh udah matang untuk si jengkolnya ya teman-teman. Berhubung aku itu pakai jengkol tua, jadinya aku itu rendam untuk si jengkolnya itu di dalam air ya. Setelah diangkat lalu ditiriskan sebentar, aku langsung cemplungin untuk si
jengkolnya itu di dalam air supaya jengkolnya itu jadi lebih empuk. Kalau mungkin ada yang bilang sih sama aku, untuk apa sih gunanya itu si jengkol itu di merendam-rendam di dalam air? Katanya itu jadi nggak enak. Nah itu balik lagi ke selera masing-masing ya teman-teman. Kalau aku sih menurut aku enak-enak aja. Dan juga aku juga suka sih, Pak suami juga suka ya teman-teman. Setiap hari masak-memasak itu tuh nggak bisa yang namanya di skip ya teman-teman. Pokoknya selagi mau makan harus masak ya. Karena di tempat tinggalku itu tuh nggak ada yang namanya jual lauk-lauk jadi gitu ya teman-teman. Dan juga kayak rumah makan itu juga nggak ada yang deket banget dari sini, agak rada jauh gitu. Kadang aku juga kepengen sih ya teman-teman sesekali itu tuh beli lauk jadi. Cuman ya itu kalau beli lauk jadi itu harus keluar jauh dan takutnya malah keburu lapar gitu kan. Makanya setiap hari aku tuh masak, walaupun masak menunya yang itu-itu aja, menunya juga yang super-super simple gitu ya teman-teman. Mungkin dari kalian ada yang gak suka dengan menu-menu aku, maaf ya teman-teman. Tapi buat kalian yang mungkin suka sama menu-menu aku, semoga kalian itu selalu enjoy dan juga bisa merikuk masakan aku. Nah berhubung jengkolnya itu kan aku rendam tadi, jadi harus ditunggu sebentar ya. Setelah cabenya itu setengah matang, masukkan jengkol. Nah setelah airnya itu kering baru kita cemplungin yang lain ya teman-teman. Seperti ini tuh kandungan airnya udah berkurang. Lalu aku cemplungin untuk si ikan asin dan si tahu. Jadi hari ini tuh aku masaknya sambal campur-campur gitu ya teman-teman. Ada ikan asin, ada tahu, ada jengkol di sambal cabai rawit gitu. Lalu ada kangkung. Nah kangkungnya itu juga aku kasih tomat supaya makin seger. Jadi tadi tuh nggak sengaja aku tuh nemu tomat sebiji di dalam kulkas. Jadi udah aku masukin aja dan alhamdulillah sih tomatnya itu masih bagus gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, masak-memasak udah selesai maksudnya Allah. Masak-memasak udah selesai, alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan jangan lupa setelah masak-memasak harus bertanggung jawab membersihkan dapur yang sudah kita berantakin lagi supaya dapur kita itu bersih. Pokoknya kalau yang namanya udah masak-masak harus benar-benar kita usahain ya teman-teman, dapur kita itu kita tinggal dalam keadaan sudah bersih. Jadi nanti sewaktu-waktu kita itu mau mendadak ke dapur, kita itu nggak mumet ngeliat dapur yang berantakan ya teman-teman. Nah lanjut lagi nih ke aktivitas aku lagi. Di sini tuh aku mau ngerebus air minum. Semoga kalian tidak bosan. Dan sambil kalian ngikutin aku juga mau sapa-sapa para penonton setia aku. Hai Mam, hai Bunda, hai semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mengklik video aku. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh kalian bantu aku ya mengembangkan channel aku dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang menganggap video aku ini bermanfaat bagi orang banyak, boleh untuk kalian share seluruh videoku ke seluruh sosial media yang kalian punya ya. Semoga kalian selalu suka dan selalu terinspirasi dengan video-video yang aku share. Untuk kalian yang selalu nonton videoku tanpa no skip iklan, aku ucapkan terima kasih banyak ya. Karena dengan kalian tidak men-skip iklan di videoku itu juga sebagai salah satu cara kalian itu sudah mau mensupport channelku dan aku biar bisa gajian lagi ya teman-teman. Karena kan yang menggaji kita itu kan iklan dari video-video kita. Jadi semakin banyak iklan dan semakin sering orang tidak men-skip iklan kita, insya Allah dolar juga akan semakin terbantu. Nah lanjut nih teman-teman, air di luar udah aku naikin ke atas kompor, ke atas tungku maksudnya. Ya Allah, kenapa sih dari tadi itu salah-salah terus ya ngomongnya. Nah airnya kan udah aku naikin di atas tungku, itu tuh kan gak mungkin aku tungguin terus kan teman-teman. Jadi di sini aku sambi buat ngasih makan anak-anakku yang gemes-gemes ini, si baby twin aku, si pintar-pintarnya aku, si solehanya aku. Jadi di sini tuh aku kasih makan anak-anak itu pakai kuah kangkung ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kangkung anak-anak itu kurang suka gitu ya teman-teman, kadang juga aku petik-petikin daunnya doang, tetap juga anak-anak itu nggak terlalu suka. Jadi mereka tuh suka kuahnya. Jadi nggak apa-apa lah ya teman-teman makan pakai kuah, yang penting anak-anak itu makannya tuh lahap banget.
yang aku kasih minum itu adalah kakak ya teman-teman. Dan yang di sebelah sana dekat aku itu tuh adalah si adek. Jadi anak-anakku itu alhamdulillah mereka itu tuh nggak susah buat dikasih makan ya. Mereka tuh anteng-anteng aja. Dan juga udah aku biasain kalau makan itu tuh nggak ada yang namanya itu lari-larian, karena aku nggak bakalan sanggup buat ngejar-ngejar. Jadi setiap anak-anak makan aku suruh mereka itu duduk berdampingan supaya aku itu enak buat nyuapinnya gitu sampai di titik nasi yang terakhir. Cailah. Nah ini tuh nasinya udah habis kinclong, bener-bener habis ya teman-teman. Anak-anak itu bener-bener kenyang gitu ya. Alhamdulillah, pokoknya lihat anak-anak yang mudah makan itu rasanya hati lebih tenang dan juga lebih merasa bahagia gitu ya teman-teman. Balik lagi nih teman-teman ke videonya lagi. Di sini tuh aku lanjut buat nyuci-nyuci piring. Jadi di sini tuh untuk airnya itu tuh masih banyak ya, jadi bisa menggunakan selang. Biasanya kan aku kadang ada juga yang tidak pakai selang ya teman-teman. Itu biasanya airnya itu udah jauh di bawah, jadinya kadang itu selangnya itu udah nggak bisa ngalir. Nah berhubung selangnya itu tuh masih bisa ngeluarin air, jadi aku pakai air aja supaya nggak capek gitu ya teman-teman untuk nimba-nimbain airnya gitu. Ada yang nanya sih sama aku, Bunda Twin itu tinggal di mana sih? Kenapa airnya itu bening banget dan juga bikin sumur bornya itu kenapa murah gitu ya? Aku itu tinggal di daerah Pekanbaru tapi bukan di kotanya ya teman-teman. Aku tuh tinggal di desanya. Dari tempat tinggalku ke Pekanbaru itu tuh sekitar 30 sampai 45 menit. Jadi kehidupan di sini juga masih sangat sederhana dan alhamdulillah air di sini juga sangat bersih ya. Untuk pembuatan sumur memang di sini tuh masih tergolong murah lah ya teman-teman daripada di daerah lain. Aku tuh ada beberapa nanya-nanya sama temen aku, itu tuh katanya bisa sampai belasan juta gitu ya untuk bikin sumur bor. Tapi alhamdulillah aku dengan budget 4.800.000 aku sudah bisa bikin sumur bor. Untuk bikin sumur bor ini kemarin itu kedalamannya itu sekitar 36 meter ya teman-teman. Karena memang tempat tinggalku ini tuh dia tinggi gitu ya, jadi membutuhkan yang lumayan dalam gitu untuk airnya. Baru deh airnya itu tuh bisa keluar. Kalau misalnya itu tuh nggak dalam, itu biasanya airnya itu suka mampet gitu ya teman-teman. Tapi kalau ini sih alhamdulillah airnya itu nggak pernah mampet, nggak pernah macet gitu ya. Alhamdulillah selalu lancar. Ya semoga lah ya teman-teman untuk airnya ini tuh nggak pernah rusak dan nggak pernah mampet-mampet. Amin. Aku sih bersyukur ya teman-teman, dulu semenjak aku pindah ke rumah ini tuh cuman sekitar 1 mingguan lah gitu ya, yang aku itu numpang mandi, numpang nyuci-nyuci ke rumah mama mertua gitu ya. Akhirnya 1 mingguan setelah kami pindah ke sini, alhamdulillah itu tuh Pak suami dapat bonusan di tempat kerja, jadinya aku tuh arahkan aja uangnya itu langsung untuk bikin sumur gitu ya. Jadi uang bonusan sama gaji itu tuh langsung ditransfer sekaligus, makanya aku keluarkan uangnya untuk bikin sumur, sisanya baru aku budgetkan untuk kebutuhan kami sehari-hari gitu. Pokoknya kalau kita itu pindah rumah, air itu adalah yang paling penting ya teman-teman. Nah ini aku udah kelar buat nyuci piring, alhamdulillah rasanya itu lega. Lanjut di sini tuh aku benerin dulu untuk api air minumku ini ya, karena memang kalau misalnya masak di kayu bakar seperti ini harus lumayan sering ngeliatin kayunya, apakah kayunya itu tuh berantakan atau mungkin kayunya itu tuh udah habis. Pokoknya itu harus dicek. Selanjutnya nih teman-teman, di sini tuh aku mau ngambil pepaya sama Pak suami. Ini tuh Pak suami udah pulang kerja ya, jadi dia itu sebenarnya mau pergi mancing. Cuman aku itu tuh suruh dulu buat ngambil pepaya, karena pepaya itu tuh ada yang masak 2 biji gitu ya, dan itu lumayan besar-besar. Takutnya kalau nggak diambil nanti tuh busuk ya teman-teman. Nah ini tuh udah dapat 1. Aku itu tuh hampir terjatuh ke dalam lubang karena kakiku itu nyangkut ya teman-teman. Dan juga untuk galahnya itu tuh agak lumayan berat gitu ya, jadinya aku tuh agak susah gitu buat nahan-nahannya. Kata Pak suami ya udah biar dia aja yang beresin. Nah ini adalah pepaya yang kami ambil ya teman-teman. Belum terlalu matang sih, tapi ini tuh ditunggu 1 hari atau 2 hari. Ini tuh udah bener-bener matang dan bener-bener manis pastinya kayak yang punya. Cailah, muji diri sendiri ya ampun, kenapa sih aku itu kegeeran. Oke deh, balik lagi ya ke videonya. Nah di sini aku itu mau ngangkatin pakaian. Jadi pakaian aku tuh udah pada garing ya teman-teman, udah pada kering semuanya. Jadi ya udah aku itu angkatin aja semua pakaian-pakaian aku ini, walaupun cuaca itu masih lumayan terik banget. Kalian bisa lihat sendiri lah, cuaca itu tuh masih lumayan terik ya teman-teman, karena memang di tempat tinggalku sekarang ini tuh lagi musim panas gitu ya. Udah beberapa lama sih ini tuh nggak ada hujan gitu. Biasanya walaupun siang itu panas, biasanya malam hari itu hujan.
Nah, alhamdulillah ini tuh airku juga udah matang ya teman-teman. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu untuk video aku kali ini ya. Semoga ada manfaat yang bisa kalian ambil dari setiap video-video yang aku share. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.